Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan uangmu bernilai. Jika kamu lakukan ini, 90% kamu akan kaya. Ada sebuah pelajaran ya teman-teman. Jadikan uangmu bernilai. Jika kamu mampu melakukannya secara finansial, maka hidupmu akan membaik. Kaya pada akhirnya tinggal menunggu waktu. Karena kamu telah berjalan karena kamu sudah berjalan di tempat yang tepat, di tempat yang seharusnya. Sementara jika kamu gagal menjadikan uangmu bernilai, kesulitan finansial adalah jawabannya. Maka kamu akan kesulitan finansial. Pertanyaannya, kamu mau pilih yang mana? Kamu berpindah dari satu kesulitan ke finansial, kamu berpindah dari satu kesulitan finansial ke kesulitan yang berikutnya. Mau pilih mendapatkan kemudahan dan menghasilkan kekayaan, atau berpindah dari satu kesulitan menuju kesulitan berikutnya. Jika pilihan pertama yang kamu pilih, maka belajarlah untuk membuat uangmu lebih bernilai. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Yuk, simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelumnya teman-teman, ketemu lagi, selamat berjumpa kembali ya. Ketemu lagi dengan saya Yenisa Fitri. Selamat menonton video kali ini. Saya ingin berbagi sedikit tentang yang saya pelajari. Sudah 1 tahun ini ya, tapi saya akan mencoba untuk menyampaikannya sedikit. Kapan sih uang kita menjadi sesuatu itu yang bernilai? Uang kita akan bernilai ketika kamu menggunakan uangmu dengan tujuan yang jelas. Ketika kamu mengeluarkan uangmu dengan tujuan yang jelas, maka di titik ini kamu sedang memanfaatkan uangmu secara bernilai. Namun, ketika kamu menggunakan uangmu tanpa tujuan, tanpa niatan yang jelas, di titik ini kamu sedang melakukan kesia-siaan. Jadi di sini teman-teman ada sebuah afirmasi positif ya. Uang itu sebenarnya misterius, semakin habis maka sebenarnya kita akan semakin kaya. Seperti kita semakin banyak bersedekah, akan semakin banyak Allah balas ya teman-teman. Jadi ada di sini afirmasi positif yang akan saya bacakan, saya sebutkan kepada teman-teman semua. Dengan afirmasi positif ini, rezeki kita bisa mengalir tanpa batas di tahun 2024 ini teman-teman. Silahkan teman-teman simak ya, simak baik-baik ya. Saya akan sebutkan, bacakan. Setiap hari saya bersyukur atas rezeki yang terus mengalir dalam hidup saya. Saya hidup dalam rasa syukur atas setiap pelajaran yang diberikan. Oleh kondisi finansial saya, uang datang kepada saya dengan mudah dan berlimpah. Saya menyambut keberlimpahan keuangan ke dalam hidup saya. Saya adalah magnet untuk rezeki dan peluang finansial. Saya memperlakukan uang dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Saya memiliki hubungan yang sehat. Saya memiliki hubungan yang sehat dan positif dengan uang. Saya menjalani hidup dengan sikap positif terhadap kekayaan dan uang. Saya merasa aman dan tenang dalam hal uang. Saya selalu menemukan cara untuk meningkatkan pendapatan saya. Saya selalu memiliki cukup uang untuk memenuhi semua kebutuhan saya. Saya menghargai setiap rupiah yang saya peroleh dan memperlakukannya dengan bijak. Uang adalah alat yang memungkinkan saya untuk memberikan dampak positif pada hidup saya dan orang lain.
Saya menghormati uang dan memperlakukannya dengan penuh integritas. Saya bersyukur atas setiap rezeki. Saya bersyukur atas setiap rezeki yang datang dalam hidup saya. Saya merasa berdaya dalam hal keuangan dan mampu mengatasi tantangan apapun. Saya hidup dalam rasa syukur atas kondisi keuangan saya saat ini. Saya menyadari bahwa rasa syukur adalah kunci kekayaan sejati. Saya mengatur keuangan saya dengan bijak dan disiplin. Saya mengatur keuangan saya dengan bijak dan disiplin. Saya selalu siap untuk mengatasi tantangan keuangan. Saya selalu siap untuk mengatasi tantangan keuangan. Dengan keberanian dan ketekunan, saya memiliki kepercayaan diri dalam hal mengelola dan mengembangkan kekayaan saya. Saya adalah pencipta keuangan saya sendiri, dan saya memiliki kekuatan untuk meraih keberlimpahan. Saya memandang uang sebagai alat untuk menciptakan dampak positif dalam hidup saya dan dunia ini. Saya selalu menemukan peluang dalam setiap situasi finansial. Saya menjalani hidup dengan sikap positif terhadap uang dan kekayaan. Saya merasa diberkati dan berlimpah dengan rasa syukur atas kekayaan yang saya miliki. Setiap hari saya bersyukur atas rezeki yang terus mengalir dalam hidup saya. Saya hidup dalam rasa syukur atas setiap pelajaran yang diberikan oleh kondisi finansial saya. Oke teman-teman, itu contoh afirmasi terhadap rezeki kita ya teman-teman. Jadi setiap kita baca itu sebelum tidur dan setelah bangun tidur, kita ucapkan itu kepada diri kita. Nah teman-teman tahu nggak apa itu afirmasi? Jadi di sini kita sama-sama tahu bahwa kekuatan magnet mampu menarik benda-benda yang memiliki sifat khusus. Sementara itu, pikiran kita juga bisa bekerja layaknya magnet. Pertanyaannya, bagaimana pikiran kita menarik hal-hal positif ke dalam hidup manusia? Sistem saraf manusia bisa merespon gagasan dari luar, dan dari gagasan itu kemudian membentuk citra yang sedemikian rupa menjadi blueprint di dalam pikiran. Alam bawah sadar kita kemudian akan menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan gagasan itu. Itulah mengapa kita sangat penting untuk kita mengondisikan pikiran positif. Tanpa disadari, dari kecil semua orang telah diprogram oleh lingkungannya. Apakah Anda menyadarinya? Dan apakah Anda pikir semua program dari lingkungan tersebut sudah memberikan hal-hal positif? Itulah pentingnya afirmasi untuk meneguhkan niat dan membantu menguatkan pikiran positif. Afirmasi adalah suatu cara untuk memberikan instruksi yang bersifat kontinu untuk pikiran bawah sadar untuk dapat memancing atau menciptakan sebuah keyakinan. Sekarang kita bahas dulu soal pikiran. Bicara soal pikiran, sampai saat ini ada banyak teori yang berkembang. Secara garis besar, pikiran manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pikiran sadar dan yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar atau conscious mind adalah proses mental yang disadari dan bisa dikendalikan. Sedangkan pikiran bawah sadar atau subconscious mind adalah proses mental yang berfungsi. Sedangkan pikiran bawah sadar atau subconscious adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis dan kita tidak menyadarinya. Pikiran sadar dan bawah sadar saling melengkapi.
pikiran sadar menghasilkan ide, kemudian menanamkan ide-ide tersebut ke pikiran bawah sadar. Sementara itu, pikiran bawah sadar menerima ide dan mewujudkan ide tersebut menjadi realita. Nah, sekarang kita lihat pengertian afirmasi. Pengertian afirmasi merupakan suatu bentuk penegasan terhadap diri sendiri terkait hal-hal yang memiliki sifat positif. Dengan melalui kata-kata positif tersebut, nantinya otak itu secara tidak langsung akan terdoktrin sehingga membuat sudut pandang diri kita sendiri juga akan berubah. Menurut Kamus Besar Indonesia KBBI, pengertian afirmasi merupakan sebuah gagasan atau juga peneguhan kata positif. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya materi yang saya dapatkan hari ini, dan saya coba untuk menyampaikan kepada teman-teman, dimana hidup itu sangat gampang ya kalau kita ingin sukses saat ini juga, kita ingin berubah saat ini juga, dari miskin menuju kaya, dari biasanya kita itu kurang, belum memiliki pendapatan tambahan, atau kita biasanya santai aja ya, dan kita ingin merubah kehidupan kita jauh lebih baik lagi, jauh lebih ajaib lagi, merubah hidup kita dengan untuk menjadi penuh dengan keberlimpahan. Salah satunya yaitu dengan cara afirmasi yang tadi ya teman-teman. Itu berlaku terhadap apapun yang ingin kita lakukan. Apakah kita ingin sukses di tahun 2024 ini, ingin jalan ke luar negeri, kita ingin umroh atau apapun, tinggal kita rubah kata-katanya, dan menjelang tidur kita berusaha untuk ucapkan kata-kata itu terhadap diri kita sendiri. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk memprogram pikiran bawah sadar kita teman-teman, karena hidup realita kita ini adalah bentuk pikiran kita di tahun-tahun sebelumnya. Maka realitanya seperti ini kita terima karena pikiran kita tidak kita progres dengan baik ya teman-teman. Mulai dari saat ini kita akan mencoba memprogres pikiran bawah sadar kita untuk menjadi realita yang lebih baik ke depannya di tahun 2024 ini. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video kali ini. Yang sudah menonton, jangan lupa tekan tombol like dan komen ya. Silahkan komen dengan komen positif. Semoga saya semakin semangat membuat video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Semoga saya masih bisa mendapatkan ilmu dan membagikan ilmu yang baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.